Kota Bogor ini kota yang sebetulnya dekat dengan ibu kota. Kita jaraknya kurang lebih 60 km. Sehingga dia menjadi penyangga ibu kota baik secara lingkungan maupun perkembangan sosial ekonomi ya. Dengan jumlah penduduk juga yang di atas 1 juta jiwa, memang tentunya ini akan berpengaruh kepada daya dukung lingkungan. TPA Galuga, sampah kita masuk ke TPA itu hampir 500 sampai 600 ton per hari. Dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Bogor itu 500 sampai 600 ton. Karena budaya ini sudah cukup lama menahun dan kita bisa lihat dampaknya sekarang. Kita menjadi kewalahan, menjadi kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di kota. Karena tumpukannya itu sudah cukup besar, jadi sudah tidak seimbang lagi kemampuan pengelolaannya dengan sampah yang dibuang oleh warga. Ternyata ketika kota kemudian terbebani oleh sampah padat dan sampah atau limbah cair, inilah yang kemudian kita di ujung masalah saat ini. Bogor ini dialiri oleh 2 sungai besar, Ciliwung dan Cisadane, di mana sungai ini juga tentunya menjadi salah satu sumber air bersih di Kota Bogor. Beberapa kasus yang sudah terjadi kan plastik itu menjadi masalah di sungai ya. Salah satunya adalah bagaimana timbunan limbah plastik ini bisa menimbulkan banjir bandang ataupun menimbulkan masalah-masalah sungai yang lainnya gitu ya. Nah, sampah-sampah plastik ini juga secara lingkungan juga memberikan pengaruh kepada misalnya kalau di sungai ikan gitu ya, kemudian kalau di laut juga terkait dengan jenis-jenis satwa laut lainnya gitu ya. Terutama dengan kalau kita lihat di beberapa dokumentasi banyak sekali misalnya mamalia laut gitu yang memakan sampah-sampah plastik gitu kan. Jadi pemerintah sesuai dengan porsinya juga perlu mengalokasikan anggaran, mendorong mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan pengolahan sampah, juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan memfasilitasi warga kota. Nah, di sisi lain masyarakatnya juga sudah harus berubah. Pola-pola perilaku lama yang membuang sampah semaunya di sungai, di anak sungai, ataupun di selokan, itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Cuma mungkin begini, kalau yang disalahkan sebenarnya bukan pabrik plastiknya kalau menurut saya ya, tapi orang yang buangnya itu yang salah. Seharusnya cara menanganinya yang dipikirkan, yang dibuat peraturan itu cara menanganinya bukan plastiknya yang ditiadakan. Ini juga butuh peran serta dari masyarakat, di mana masyarakat harus lebih peduli, harus bisa juga menjaga kebersihan lingkungan ini. Bukan hanya kita pemerintah, tetapi seluruh stakeholder yang ada di Kota Bogor juga harus bisa menjaga kebersihan daripada lingkungan kita. Ya, memang upaya pengurangan penggunaan sampah plastik di Kota Bogor terus kita dengungkan. Mulai dari tahun 2018 dengan adanya perwali tentang Bogor tanpa kantong plastik. Namanya pembatasan penggunaan kantong plastik. Tidak serta-merta dijalankan, tetapi diuji coba di mall ya, uji mall. Dan itu dinyatakan berhasil tahun 2019.
Kemudian dilakukan efektif juga dievaluasi itu bulan Juni tahun 20. Itu dinyatakan bahwa dukungan dari mal dan pasar tradisional yang lahan kering memproduksi belanja-belanja yang kering ya, bukan makanan yang basah, itu juga dukungannya luar biasa. Wali Kota Bogor punya komitmen yang sangat besar untuk membuat program-program yang terkait dengan perubahan iklim, lingkungan. Pertama, plastik itu kan sulit diurai ya, yang akan merusak lingkungan, itu kira-kira. Kedua juga perasaan itu plastik hitam itu kan juga nggak sehat kelihatannya ya, berbau gitu ya. Juga cuma indah, saya sebagai dagang busana juga kan harus sedikit indah dong. Selanjutnya saya ingin partisipasi gimana ngikutin program yang bagus ini. Kan harus dari nurani ini sebenarnya ya. Kota Bogor sudah melakukan upaya baik menurut saya. Artinya ada upaya-upaya mencegah agar jumlah plastik yang kemudian dipakai tidak bertambah lagi dengan pembatasan kantong belanja sekali pakai di pasar modern. Jadi pada akhir tahun 2020 itu WWF mulai intens berhubungan dengan pemerintah Kota Bogor dan melakukan deklarasi untuk plastik smart cities. Itu yang menunjukkan komitmen dari pemerintah kota untuk pengurangan sampah plastik dengan dukungan banyak NGO ya, banyak LSM. Jadi WWF di Bogor itu berupaya untuk memperkuat ekosistem penanganan sampah. Ekosistem penanganan sampah itu kalau mulai dari penanganan sampah dari sumbernya itu kita mulai memperkuat bank sampah untuk menjadi mitra program plastik smart city. Kemudian untuk memperkuat jalur penanganan pembuangan sampah yang agak berkurang ke TPA, kita bangun TPS 3R misalnya lewat kerjasama dengan komunitas dan LSM di Kota Bogor. Di sini lebih ke tempat pembuangan sampah, TPST 3R. Kalau di sini kan pertama sampah dari warga ya, dari warga sekitar Mutiara Bogor Raya yang berjumlah sekitar 1000 kakak. Itu kita angkut di sini. Di sini diolah, nggak dibuang tapi diolah sampah-sampah tersebut. Sekitar 70% kita sudah berhasil mengelola. Sisanya yang 30% masih kita buang ke Galuga. Nah yang 50% organik kita tangani dengan 2 metode. Yang pertama dengan metode pengomposan open window, tapi dengan cara yang kedua yaitu dengan biokonversi maggot. 1 gram baby larva itu bisa menghabiskan 2 kilo sampah. Tadi bahwa hampir 100 ton per hari sampah kita yang bisa direduksi dari sumber melalui TPS 3R, melalui bank sampah, melalui masyarakat peduli, itu sudah luar biasa. Kalau harapan saya seperti cita-cita saya awal itu kan darurat sampah. Kita ingin mengatasi itu kan, yang tadinya sampah itu tidak terkelola menjadi terkelola. Harapan kita ke depan pengen juga ini zero waste, benar-benar zero waste, kita tidak lagi buang ke Galuga. Kemudian kita juga ada beberapa alat untuk mengurai sampah dan kita juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengolah sampah. Itu adalah salah satu upaya. Di TPA kita, di TPA Galuga kita juga bekerja sama dengan salah satu pemerhati lingkungan mengolah sampah plastik, Pak.
Plastik-plastik yang tidak punya nilai itu diolah di sana, dikelola di sana. Hampir 18% sampah Kota Bogor bisa dikurangi. Dan salah satunya di situ adalah juga hasil dari upaya pengurangan sampah plastik. Nah, ini juga bagian daripada upaya pengurangan sampah, terutama sampah-sampah plastik. Yang masuk ke TPA mudah-mudahan hanya sampah-sampah yang betul-betul residu saja. Nah, TPA kita memang luasnya hampir 38 hektar. Tetapi kalau tidak ada upaya pengurangan, tidak ada upaya meminimalkan sampah di sumber, ya tentu akan menjadi berat. Tentu saja ini harus kemudian diikuti langkah-langkah lain. Edukasinya masif, kemudian pihak-pihak yang bisa melakukan kontrol, masyarakat sipil ketika memang mampu dan bisa melakukan ngingetin gitu ya. Jawil tetangga kiri kanan, kurangi plastiknya, kita pakai plastik yang sudah ada. Saya pikir ini adalah upaya-upaya baik. Dan kalau kita lihat di sekolah-sekolah sekarang sudah ada pembatasan bagaimana mereka mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan tentunya ini juga tidak akan terbatas di sekolah. Seperti saya katakan tadi, nanti ke depan kita akan buat juga di pasar-pasar tradisional. Ya, ketika perwali terkait dengan penggunaan kantong plastik ini di pasar modern tidak boleh lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai, itu sudah berjalan dengan baik dan lebih mudah karena mereka adalah pelaku usaha, badan usaha yang memiliki izin. Jadi ketika tidak menjalankan instruksi itu tentu dievaluasi izinnya. Nah, yang menjadi tantangan ke depan adalah di pasar tumpah misalnya. Nah, ini prosesnya tentu lebih berat untuk melakukan edukasi ini. Yang pasti satu perlu sosialisasi dulu ya, biar orang-orang terbiasa bawa kantong belanja ke pasar tradisional. Terus kedua, yang masalah kendalanya yang masalah belanjaan yang basah ya, yang mengandung air seperti ikan, daging, ayam. Terus yang berikutnya itu kita juga mengembangkan upaya untuk penyusunan peta jalan pengurangan sampah oleh pengelola pasar tradisional. Jadi karena pengelola pasar tradisional atau 12 pasar tradisional yang ada di Kota Bogor itu dikelola oleh PD Pakuan Jaya ya. Tapi ini masih dalam proses penjajakan karena ada masalah di situ. Banyak tempat-tempat belanja yang menjual barang-barang yang basah itu belum memiliki alternatif untuk penggunaan kantong belanja. Ya, yang pasti kan harus terus sosialisasi. Jadi kan ketakutan dari para pedagang kita, wah ini laku nggak kalau saya tidak boleh pakai kantong plastik kan. Jadi yang diedukasi. Selain kita mendorong mereka untuk melakukan perubahan tadi, tentunya ini harus diimbangi dengan juga kemauan dari masyarakat. Artinya harus seimbang. Masyarakat juga polanya harus berubah. Bagaimana dia membawa alat sendiri, membawa wadah sendiri. Ini juga bagian daripada keseimbangan di dalam pengurangan kemasan sekali pakai. Kita kayaknya kalau bawa wadah gitu kurang mungkin kan ya, kita nggak tahu mau belanja segimana banyak, mau berapa wadah yang akan kita bawa. Sedangkan wadah itu kan bentuknya sangat memakan tempat sekali ya gitu. Paling ya tetap bawa plastik dari rumah mungkin ya. Tapi dari sisi kami yakin di saat ini kita terapkan secara menyeluruh, minimal dari 15% akan mengurangi 50%-nya. Ya mungkin kita masih ada PR nanti nih. Apakah 75%, apakah 7,5% masih akan ada tetap sampah plastik di pasar, sampah-sampah buangan dari kemasan. Tentu ini melalui tahapan-tahapan Pak, tidak langsung semua pasar tradisional, tetapi pasar tradisional khusus untuk pasar kering dulu misalnya. Ini kan ada tantangan, di pasar itu ada pasar kering, ada pasar basah.
Jadi ini juga perlu juga nanti ada inovasi-inovasi kreatif bagaimana di dalam pasar-pasar basah tentunya. Dan ini butuh peran serta masyarakat. Pak Wali Kota Bogor menginginkan bahwa Bogor ini sebagai kota yang nyaman. Kalau kita bicara dulu aja kan, di Bogor itu kota yang bersih, indah, dan nyaman. Dan tentunya ini bagian daripada upaya-upaya yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita sesuai dengan motonya Kota Bogor. Apa yang dilakukan oleh yang terdahulu kita, inilah yang kita nikmati. Dan apa yang kita lakukan sekarang tentunya akan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Saya berharap memang Kota Bogor menjadi contoh ya, menjadi pionir, menjadi panutan oleh banyak kota di Indonesia. Bagaimana Kota Bogor memulai ini berkolaborasi mulai dari pemimpin daerahnya, pemerintahnya, komunitasnya, dan masyarakatnya bekerja bersama-sama terkait dengan penanganan masalah lingkungan ini, masalah terkait dengan sampah. Sehingga kita dapat menunjukkan bahwa sebenarnya kita mampu, kita bisa. Bagaimana itu bisa dilakukan berkelanjutan dan benar-benar kegiatan-kegiatan ini memberikan dampak secara sosial dan ekonomi maupun secara lingkungan kepada masyarakat. Ya kita semua sebagai salah satu penghasil sampah ya harus ada upaya juga. Mulai dari diri kita, dari rumah kita, dari lingkungan kita ya kurangi. Terhadap Kota Bogor saya berharap kota ini seperti awal-awal tahun 90-an ketika saya datang. Segar, hijau, kemudian sejuk lah ya. Jadi ketika kota bisa memfasilitasi warganya ketika tinggal dengan aman dan nyaman. Nah, bagaimana syarat aman dan nyaman itu bisa ditularkan ke Depok, kemudian ke Jakarta dan Kabupaten Bogor atau di kota-kota sekelilingnya. Kami dari Bogor Raya ingin bernyanyi mewakilkan suara, punya kebun di tengah-tengah kota, sejuk nyaman sejuk berberi.